Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome back to our class English 2 and today is the 15th meeting or the last meeting of our class in this semester, and I would like to give you some lessons for today. The first one is about form of verbs and the second one is about the future dream as SI. But I will be focusing on the form of verb first, because this is actually one of the skills in TOEFL test, but also in this class there is additional lesson, even though actually this lesson is from TOEFL preparation. Meskipun materi form of verb ini sebenarnya dipersiapkan khusus untuk TOEFL, tetapi tidak menutup kemungkinan materi ini juga berperan penting nanti ketika Anda menghadapi ujian akhir semester, karena soal-soal yang akan diujikan juga akan melibatkan beberapa soal yang terkait dengan tes TOEFL. Kemudian nanti kita juga akan sekilas membahas tentang future dreams, future dream essay ini merupakan bentuk esai yang sering digunakan ketika Anda mau menulis sebuah objective study atau mungkin mau nulis esai untuk persiapan mendaftar beasiswa ke luar negeri utamanya. Baik teman-teman, kita akan memulai dari awal, yaitu berkaitan dengan form of verbs terlebih dahulu. Oke jadi form of verb ini materi yang berkaitan dengan bentuk-bentuk bentuk-bentuk kata kerja. Tentu Anda akan sudah mungkin sudah familiar dengan bentuk-bentuk kata kerja. Tetapi kita akan coba lebih mendalami lagi tentang bentuk-bentuk kata kerja ini. Jadi kalau kita lihat di sini bentuk kata kerja itu intinya atau utamanya ada 3 3 forms, yaitu base form, past form, and past participle. Ini adalah contohnya. Go, went, gone Go ini adalah base formnya atau bentuk dasarnya. Kemudian when ini bentuk pastnya, Kemudian gone ini adalah bentuk past participle. Atau kita sering juga menyebutnya ada kata kerja 1, ada kata kerja kedua, kata kerja ketiga pertama, kedua, ketiga. Nah ini penjelasannya. The base form can also be called the plain form or the present form Jadi nama lain dari base form itu plain form atau present form. Kata kerja present sekarang bentuk sekarang. Kemudian for regular verb, the past and past participle form add ed to the verb Jadi kalau Anda mau membuat kalimat dalam bentuk past atau past participle, utamanya dalam kata kerja yang beraturan atau regular verbs, itu biasanya tinggal menambahi ed ed di belakang kata kerja itu. However, there are many irregular verbs whose forms are hard to predict. Tetapi juga ada bentuk-bentuk kata kerja yang tidak beraturan tidak beraturan, sehingga kita perlu menghafal itu. Jadi kalau nanti Anda misalkan punya kamus apalagi kamus yang Oxford itu atau Cambridge Dictionary, itu biasanya ada list kata kerja yang tidak beraturan. Anda bisa menghafalnya di situ. Kemudian verbs also have a present participle form that ends ing Jadi kata kerja juga memiliki bentuk present participle atau kita sering menyebutnya bentuk ing ing itu going, coming, eating itu adalah contoh-contoh kata kerja atau disebut dengan present participle. Nah, kemudian di sini ada lebih jelas lagi contoh-contoh kata kerja Misalnya, sini ada base form, walk, love,
ya, rob, explain ya. Kemudian ada bentuk pasnya walk, love, rob, explain, dan seterusnya ya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk kata kerja yang reguler. Kalau bentuk kata kerja yang irregular, nah ini ada contoh-contohnya ya. Ada be menjadi was, were sama been sama being, have menjadi had, do menjadi did, sing menjadi sang, sang ya, sing, sang, sang gitu kan, cut. Nah ini adalah contoh kata kerja yang tidak beraturan. Jadi kita perlu mengenali bahwa kata kerja ada yang beraturan, ada kata kerja yang tidak beraturan. Oke ya teman-teman, begitu penjelasan berkaitan dengan form of verbs. Nah, kita coba lebih detail lagi penjelasannya. Tenses. Nah, we can combine this form with helping verb like be and have to make all verb tenses of English. Jadi kita tentu sering mendengar ya kata tenses ya. Tenses itu bentuk waktu. Nah, kata kerja ya dikombinasikan dengan kata kerja bantu itu akan membentuk tenses tertentu ya. Contohnya di sini misalnya ada simple present. Simple present itu pakai apa? Kata kerjanya, kata kerja pertama ya. I often walk to school. Ini artinya apa? A habitual or repeating. Habitual or repeating action. He often walks to school. Nah, ini juga walks. Ini ada tambahan s ya, karena kan subjeknya he. Kemudian dengan kata kerja bantu ya, kita juga bisa membentuk yang namanya present progressive atau present continuous tense. Contohnya di situ ada I am walking now. He is walking now. Ya, di situ ada kata kerja bantu am sama is ya, kemudian walking. Itu kenapa walking? Ya karena kalimatnya tensisnya tensis present progressive. Ya, ingat ya bentuknya ada tambahan ing, verbnya ada tambahan ing. Artinya apa di situ? Current action atau kegiatan yang sedang terjadi. Kemudian ada present perfect. Nah, present perfect ini biasanya mendapat kata kerja bantu have ya sama has. Ini kata kerja bantunya, kemudian diikuti oleh kata kerja utamanya berupa past participle. Ada walk, ya itu adalah past participle atau kata kerja ketiga. Kemudian present perfect. Nah, ini juga ada kata kerja bantu have, kemudian diikuti oleh been. Been ini adalah past participle ya, dari be menjadi been, be menjadi been, kemudian diikuti oleh gerund ya atau ing, karena kan progresif ya, present perfect progresif. Progresif itu continuous ya, yang menandai di situ adalah bentuk kata kerja yang ditambahi ing atau ing. Jadi itu rumus-rumusannya, tensis-tensis yang dasar ya, yang sering kita perlu pahami lebih ya gitu ya. Oke, sekarang kita coba lanjutkan lagi. Here are the verb tenses related to past time. Nah, kita coba lebih detail lagi ya berkaitan dengan past time. Simple past. I walk to school. He walked to school. Nah, ini adalah contoh-contohnya. While I was walking to school, I stopped at Starbucks. Nah, ini adalah contoh yang lain ya. Past progressive. Nah, kalau tadi kan present ya, ini past progressive. While I was walking to school, I stopped at Starbucks. Past perfect menggunakan had ya, kata kerja bantunya. I had walked. Past perfect progressive menggunakan kata kerja bantu had been walking. Dan ini ada makna-maknanya tersendiri ya kan. Kalau simple past ini maknanya apa? Single past event, artinya sesuatu kejadian ya yang terjadi di waktu lampau, tetapi di situ
hanya satu event saja. Nah, kalau past progressive ini past action that was happening when it was interrupted by another. Ya, jadi ada suatu kegiatan yang terjadi di waktu yang lampau, kemudian masih terjadi. Nah, setelah itu ada apa? Interupsi, ada di interrupt. Ya, contohnya di sini kan while I was walking, ini kan walking kan kata kerja apa namanya? Progresifnya ya, past progresifnya. Artinya apa? Saya ketika itu sedang berjalan ke sekolah, kemudian diinterupsi dengan kegiatan yang kedua yaitu stop at Starbucks. Nah, ini adalah kata kerja yang menginterupsi. Diinterrupt. Kemudian kalau yang past perfect ini past action that is completed before a second past action. Jadi yang namanya past perfect itu kegiatan yang terjadi di waktu lampau dan telah selesai gitu ya, sebelum second past action, sebelum ada kegiatan di waktu lampau lagi ya. Jadi kegiatan waktu lampau pertama ini sudah selesai, kemudian baru ada kegiatan di waktu yang lampau lagi. Contohnya di sini I had walked to school many times before I bought a car. Jadi kegiatan dia berjalan ke sekolah itu sudah terjadi ya. Kemudian baru ada kegiatan yang lain yaitu sama-sama kegiatan di waktu pas, yaitu bought car atau membeli mobil. Nah, kemudian kalau past perfect progressive ini apa? An action that began in the past before a second past action with emphasis on the duration of the action. Jadi yang namanya past perfect progressive ini suatu aksi ya yang telah dimulai di waktu yang lampau sebelum ada second past action. Ya, sebelum ada terjadi kegiatan waktu lampau yang kedua. Tetapi di sini ada penekanan yaitu emphasis on duration of the action. Nah, di sini ada contohnya, misalkan I had been walking. Nah, di sini ada for 2 hours, selama 2 jam. Di situ ada durasi ya. By the time I stopped. Jadi ada durasinya. Ya, ada durasinya, saya telah berjalan selama 2 jam ya. By the time I stopped, sebelum saya berhenti. Jadi di situ ada penekanan durasi ya, meskipun kegiatan yang pertama kan sebetulnya terjadi di waktu yang lampau ya. Kemudian diikuti oleh kegiatan kedua yang sama-sama di waktu lampau lagi. Cuman ada durasi ya, kegiatan di waktu lampau itu ada durasi. Jadi ciri-ciri past perfect progressive itu dia ada durasinya. Oke, kemudian kita lihat lagi ada future. Future ini bentuk akan datang ya, atau bisa disebut dengan be going to. I am going to walk. Nah, ini artinya apa? Saya akan berjalan ya. Soon, segera. He is going to walk soon. Ini artinya apa ya? An event in the future, especially one already planned. Jadi itu kejadiannya akan terjadi ya di waktu lampau, tetapi sudah direncanakan. Sudah direncanakan. Ya, ada planning. Kemudian future with will. I will walk tomorrow. I'll walk with you if you want me to. Nah, ini sama-sama future. Kemudian apa perbedaannya? Ini disebutkan an event in the future, especially one that is scheduled or express strong desire to do something. Ya, ini sudah dijadwal. Ya, sudah dijadwal. Terutama untuk mengekspresikan sesuatu yang sangat ya desire, diinginkan. Desire itu artinya sesuatu yang sangat diinginkan ya. I will walk tomorrow. Ini akan dilakukan besok tapi sudah sangat diinginkan. Kemudian ada lagi future progressive. I will be walking at 10 tonight. Ini sama artinya, apa artinya? An action that will be taking place to some point in the future. Kegiatan yang akan terjadi pada waktu tertentu di waktu yang
akan datang. I will be walking at 10 itu kan sudah ditentukan waktunya ya. Saya akan berjalan pada waktu pukul 10. Kemudian he will be walking too. By the time I graduate, I will have. Ini sudah penjelasannya ya. Jadi kan ada tanda waktunya di sini ya, 10 jam 10. Kemudian kalau yang future perfect. Nah, kalau future perfect ini artinya apa? Action that will be finished by a specified time in the future. Sesuatu kegiatan yang akan selesai ya, selesai by a specified time in the future. Menjelang waktu yang telah ditentukan di waktu yang akan datang. Contohnya di sini ya. By the time I graduate, I will have read 100 textbook. Ya, di situ kan ada kata-kata by the time ya, I graduate. Menjelang saya lulus gitu ya. Mendekati saya lulus, saya akan sudah membaca 100 buku. Kemudian future perfect progressive atau disebut juga dengan future perfect continuous. Ini artinya apa? How long an action has been happening in the future point focus in the duration. Ini mirip seperti tadi ya yang past future progressive itu ya, past perfect progressive itu. Cuman di sini pakainya future perfect progressive. Jadi waktu ada durasinya ya, penanda durasinya. Contohnya di sini. By the time I get to school, I will have been working for an hour. Ya, ada for an hour ini menjadi ciri khas ya bahwa di situ adalah present perfect progressive. Ada durasi. By the time I get to school artinya apa di sini? Ketika saya akan sampai di sekolah ya, menjelang saya sampai di sekolah, saya akan sudah berjalan selama 1 jam. Itu penandanya ada durasi waktu ya, for an hour. Oke, kemudian kita coba jelaskan lagi things to watch out ya. Kita juga harus perhatikan bahwa have as helping verb ini kemarin ya kita di kelas yang lain ya sudah saya jelaskan berkaitan dengan ini, tetapi akan coba saya tambahkan lagi di sini bahwa helping verb have or one of its forms ya, ada have, ada has, ada had, ini biasanya nanti diikuti oleh past participle to form perfect tenses, untuk membentuk perfect tenses ya. We have finished our homework already. Kita sudah menyelesaikan PR. Had he heard that song before? Apakah dia sudah mendengar lagu itu? Ya. I don't remember having heard that song. Nah, di situ ada variasinya ya. Ada had, ada have, ada having. Tergantung kita gunakan di mana. Kalau kita mau membuat kalimat past perfect tense ya, kita akan menggunakan had, dan had itu ada di depan. Karena biasa ketika kita membuat kalimat itu kan terjadi inversi ya. Inversi yang awalnya biasanya kalimat itu strukturnya subject verb menjadi verb subject. Nah, had ini kan menjadi verb ya, atau helping verbnya ada di depan. Kemudian he sebagai subjeknya. Jadi begitu. Kemudian ada juga contoh klausa yang menggunakan having. Kenapa di sini pakainya having? Karena ada kata remember. Remember ini adalah kata kerja yang biasanya ya, kalau misalkan kita mau melengkapinya dengan klausa yang baru biasanya menggunakan bentuk ing, having. Remember having heard that song. Begitu ya. Jadi itu penjelasannya berkaitan dengan hal-hal yang perlu kita perhatikan tentang have as a helping verb. Kemudian selain itu ada be as a helping verb ya. Be
itu ada macam-macamnya ya, ada is, ada am, ada are, ada was, itu kalau yang present. Kemudian ada were, be, been, being, itu untuk yang present past ya. Was itu kan past ya, were juga past. We are watching a movie right now, kita sedang nonton movie ya. Were you studying in the library all day yesterday? Apakah kamu belajar di perpustakaan kemarin gitu ya. Nah, ini kemudian past participle juga bisa digunakan untuk membentuk passive voice. Ini yang penting juga ya, bentuk passive voice. Jadi kalimat kan ada pasif, ada kalimat aktif. Kalau kalimat aktif jelas itu subjeknya melakukan aksi begitu ya. Tetapi kalau kalimat pasif ini subjeknya dikenai aksi. Contohnya di sini misalkan this picture were drawn by Mr. Smith students. Ya, ini kan Mr. Smith student ini kan dikenai perbuatan. Bukan yang ya memang ini yang melakukan ini ya, Mr. Smith student, cuman posisinya dibalik. Itu kan. Kalau aktif kan ini Mr. Smith student draw this picture. Itu kalau kalimat aktifnya. Tapi ini dibalik menjadi gambar itu gambar oleh siswanya Mrs. Smith. Nobody enjoys being laughed at. Ya kan, tidak ada orang yang senang ditertawakan. Nobody enjoys being laughed at. Gitu ya, itu adalah contoh be as helping verb. Kemudian modality. Kita juga perlu tahu tentang modality. Modality itu macamnya ada can, ada should, will, would, shall, might, must, had, better. Itu adalah contoh-contoh modality ya. Modal do not add s. Ingat bahwa modality itu tidak diakhiri oleh s. Ya meskipun di situ subjeknya he atau she atau it, tidak ada s-nya. Tom might go, ya kan di sini tidak ada s-nya. We might go, he might go, sama-sama tidak ada tambahan s. Can run, you'd better learn. Nah, semuanya adalah contoh-contoh penerapan modality dan di situ tidak ada tambahan s-nya. Kemudian things to watch out for mixing verb tenses. Ya. Make sure the verb tense match the meaning. Don't change tenses without a reason. Ya, jadi kita harus memastikan bahwa yang namanya tenses itu match the meaning, sesuai ya, maknanya harus sesuai. Don't change tenses without a reason. Jangan mengubah tenses tanpa alasan. Contohnya misalnya, if you see a sentence that has both present and past tense verb, it might be a mistake like this. Ini kalau Anda menulis kalimat ada past tense-nya, ada present-nya, itu kayaknya tidak benar ya. Contohnya misalnya, when I visited Las Vegas, I see a show. Nah, di sini see ini kan present, visited ini kan past. Kalau kita kombinasikan ini salah ya, kalimat yang salah. Karena sudah yang visited ini kan terjadi di waktu lampau. Kenapa kok I see ini terjadi di waktu sekarang ya? Makanya harusnya seperti ini ya. When I visited Las Vegas, I saw so. Sama-sama in the past. Atau bisa juga kalau kita mau menggunakan present ya. When I visit Las Vegas, I see a show. Itu artinya every time. Ya, sesuatu yang terjadi secara habit ya. Kebiasaan. Okay, sometimes it's okay to mix verb tenses that fit the meaning of the sentence. Tapi boleh saja kita memix ya, asalkan maknanya sesuai. Contohnya misalkan di sini I did my homework yesterday, so now I have free time. Ini kan kemarin saya mengerjakan PR dan sekarang saya punya waktu yang luang. Nah, itu kan tepat ya, meskipun kita mencampurkan antara past sama present, tetapi di situ ada hal yang menunjukkan kelayakan, yaitu ada now, sekarang. Kemudian di sini ada juga adverb yesterday,
artinya kemarin. Ya kan? Kalau tidak ada tanda semacam ini, tentu kita akan tidak bisa ya membuat kalimat dengan mencampur dua tenses secara bersamaan. Oke, kemudian di sini ada present and past perfect. Present perfect tense is formed with have, kemudian diikuti past participle. Ini rumusnya ya. Anda perlu ingat bahwa ketika kita membuat kalimat present perfect ada have pasti diikuti dengan kata kerja ketiga. Kalau past ini menggunakan had kemudian diikuti past participle. Ya, begitu ya. Jadi ingat ya antara present sama past perfect. Time expression. Nah, time expressionnya macam-macam ya. Kalau yang simple past ini in, last year, 2 years ago. Kalau present perfect ada seen, by now, lately, recently. Past perfect progressive ada by, time in the past, by the time. Nah, ini Anda perlu mengingat-ingat ya. Meskipun tidak selamanya ini 100% in real life ya, kadang sesuatu juga tidak sesuai. Oke, cuman ini menjadi ciri-ciri saja ya. Be especially careful not to use present perfect tense when a specific tense is indicated. Oke ya, jadi kalau ada kalimat yang sudah spesifik waktunya, maka kita tidak boleh menggunakan present perfect. Contohnya di sini they have visited Disneyland last Saturday. Ini kan last Saturday kan sudah spesifik, maka harusnya ini hanya menggunakan simple past saja, yaitu visited. Tidak perlu ada have-nya. Oke. Kemudian hal yang juga perlu kita ketahui, verb in noun clauses. Ya, verb in noun clauses itu kita juga harus tahu ya. Sentence with verb like say, tell, believe, and know, or with expression like it is certain, it is officially that, bla bla bla, itu harus diikuti oleh noun clause. We all know that we need to study. Ya, itu artinya apa? Now ya, present ya. We all know that we will need to study. Ini in the future. We all knew that we needed to study. Ya kan di sini ada no kan present ya. Itu bisa diisi dengan simple present atau bisa juga diisi dengan future. Tetapi kalau yang past tense tentu harus diikuti oleh past tense juga. I knew ini kan past tense ya, maka noun clause-nya juga dalam bentuk past tense. It was obvious that he hadn't gotten enough sleep. Kenapa di sini pakainya past perfect? Ya karena di sini pakainya simple past ya. Jadi kejadian yang pertama adalah tidak bisa tidur. Nah, kejadian tidak bisa tidur itu obvious, jelas ya. Terjadi di waktu sekarang, di waktu yang lampau diceritakannya. It was obvious that he would have got more sleep. Ini juga sama ya. Di dalamnya menjelaskan tentang future perfect, past future perfect. Thing to watch out for verb in noun clause ya. Jadi kata kerja di dalam noun clause itu macam-macam ya. Ada past, present, ada will, ada past perfect gitu. Oke, sekarang saya ingin coba sedikit jelaskan berkaitan dengan writing future dream essay ya. Jadi yang namanya future dream essay itu adalah essay yang biasanya kita tulis ketika kita mau membuat essay untuk keperluan mendaftar beasiswa atau mungkin keperluan mendaftar kuliah gitu ya. Ada essay yang kita tulis di situ menceritakan sesuatu yang ingin Anda capai di waktu yang akan datang.
Strukturnya ya seperti biasa, ada topic sentence, ada supporting sentence, kemudian ada concluding sentence. Studying abroad will be my future dream after finishing my undergraduate degree here in Indonesia, ya. Ingat di situ ada kata will, ya. Ini artinya sesuatu yang sangat diinginkan, desire. Kemudian ada supporting sentence, in the next 2 years I will apply for one of available scholarship. Ini kan planning, ya. Dalam waktu 2 tahun mendatang saya akan mendaftar beasiswa yang tersedia. Misalkan Fulbright, Australian Development, kemudian macam-macam, ya. Therefore I have to improve my English, especially my writing skills to prepare for scholarship essay. In conclusion, studying abroad need careful and comprehensive preparation. Jadi disimpulkan bahwa kuliah di luar negeri itu butuh persiapan yang mantap, ya, jangan tidak hanya sembarangan. Gitu ya teman-teman, saya kira saya sudah menjelaskan banyak tentang materi ini, ya. Dan Anda juga bisa kembali melihat di buku Step Up, terutama di unit yang terakhir. Ini adalah pertemuan yang terakhir. Dari saya sekian, dan mohon maaf, ya, semoga ini bisa menjadi bekal untuk Anda gunakan, ya, menghadapi ujian akhir semester. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.